itu ya tadi peduli dulu sama diri sendiri betul, tapi jangan lupa di sekeliling kita juga ada manusia lain. Betul, karena kita makhluk sosial ya. Betul. Halo semuanya, kembali lagi di You Talk, UHAMKA Talk Podcast. Oh my god, aku seneng banget karena akhirnya finally aku kesini lagi guys. Aduh, setelah sekian lama aku konsultasi waktu ya sama Dila, akhirnya finally hari ini aku datang lagi di You Talk. Nah, sekarang kita akan ada pembahasan yang menarik nih seputar introvert dan ekstrovert. Paling kan itu kan paling banyak dibahas nih sama anak-anak muda, sama generasi Z. Tapi sebelumnya aku udah bawain narasumber yang keren banget dari UHAMKA. Ini dia, dosen fakultas dari psikologi. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu, silahkan. Halo Ifta. Benar kan Ifta kan ya? Betul. Semoga nggak salah nama. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Rizky Andriani. Biasa dipanggil sama mahasiswa sih sebutannya Bu Nisa gitu. Tapi kalau mahasiswanya merasa sama-sama muda, bolehlah dipanggil kakak gitu. Oke, karena ini lagi merasa muda ya. Merasa muda. Setara kayaknya kita. Enggak lah, tua banget dong saya. Enggak ya, berarti aku boleh ya panggil ibu kakak ya? Boleh, silakan. Panggil kakak aja biar lebih akrab gitu ya. Ikrip ya. Ikrip. Oke, boleh. Nah, jadi kalau menurut Ibu sendiri, menurut kakak sendiri, gimana tentang pendapat kakak tentang introvert? Introvert. Kalau introvert sih lebih kepada ini ya, jenis kepribadian seseorang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita seringkali melihat banyak sekali orang yang lebih pendiam daripada orang-orang lainnya gitu ya. Terus ada juga yang lebih suka menarik diri gitu dibandingkan dengan orang-orang lainnya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu ciri-ciri orang yang introvert gitu. Kadang-kadang nih kayak saya gitu ya, kalau misalnya habis ketemu sama banyak orang gitu, habis itu tuh kayaknya rasanya badannya capek banget, lelah banget gitu ya, padahal tugas kesehariannya adalah bertemu dengan banyak orang. Betul, gitu ya. Nah, banyak orang. Nah itu sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa saya adalah seorang introvert gitu. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin tentang introvert lebih lanjut nih, aku mau kenalin dulu juga. Jadi sebenarnya Bu Nisa ini adalah psikolog yang memang berfokus di psikolog pendidikan gitu. Betul, ya. pendidikan. Pendidikan terus kemudian juga anak dan remaja gitu. Jadi sometimes ketemu sama anak-anak yang memang memiliki masalah-masalah yang ya mirip-mirip kayak begini lah. Oke, sekarang pasti banyak tuh ya remaja-remaja yang datang ke kakak terus ngeluhnya kayak, aduh aku nggak bisa nih bersosialisasi gitu-gitu nggak sih kak? Atau malah justru sebaliknya? Banyak sih sebenarnya di ruang konseling itu yang terjadi adalah keluhan dari orang tua biasanya gitu kan, bahwa anaknya cenderung adanya di dalam maunya menyendiri di dalam kamar gitu, lalu kemudian kalau interaksi sama banyak orang itu dia tidak memunculkan minatnya kayak gitu. Kadang juga sama guru juga dari guru ada keluhan ini ada satu orang siswa yang kalau lagi main sama teman-temannya dia tuh cenderung menarik diri gitu ya, itu banyak juga gitu. Tapi juga kalau misalnya saya dapat klien yang usia remaja, mereka juga sudah mulai menyadari tuh gitu bahwa aku itu bukanlah tipikal orang yang mau berlama-lama dengan teman-teman yang lain gitu. Gitu. Terus dia juga sempat ada juga salah satu klien yang menyalahkan bahwa aku tuh aneh deh karena aku nggak bisa interaksi sama orang-orang lain, padahal teman-temanku bisa. Sebenarnya banyak yang kayak gitu. Wah, itu pernah tuh aku denger tuh. Karena sempat juga waktu itu punya temen terus curhat lah, bilang kayak gitu. Padahal dia kayak udah sering gonta-ganti kantor, tapi dia bilang setiap dia ke kantor satu ini dia ngerasa dia nggak punya temen. Terus akhirnya dia resign, terus masuk lagi dia ngerasa dia nggak punya teman lagi. Gitu. Itu sebenarnya salah satu ciri-ciri dari orang-orang introvert. Ya, kalau misalnya ketidakbertahanan seseorang untuk bertahan di dalam satu bidang pekerjaan itu belum tentu bisa kita anggap sebagai introvert gitu kan. Kita perlu cari tahu lebih lanjut gitu, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab dia pergi gitu. Bahkan saya juga dulu punya teman gitu bahwa setiap 3 bulan sekali dia pindah tuh Ifta gitu ya. Jadi baru kita tahu dia misalnya kerja di sebuah media besar gitu ya, terus kemudian
baru kita tahu terus habis itu bulan depannya dia udah pindah lagi gitu. Oke. Nah ternyata kalau misalnya kita lihat, kebetulan sih teman saya sih senang berinteraksi sama orang banyak gitu. Kalau ketemu di depan orang-orang itu dia maunya rame aja gitu ya. Tapi ternyata bukan itu masalahnya, bukan introvert. Jadi orang pindah-pindah kerja belum tentu introvert, bisa jadi dia memang ada hambatan lain, misalnya hambatan untuk bisa memahami lingkungan sekitarnya gitu. nggak nyaman sama teman kerjanya gitu betul atau nggak nyaman juga sama bosnya, betul, Upsi. tuntutan pekerjaan gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang tuh kadang baru dituntut sedikit rasanya udah meleot ya. Iya benar, itu apalagi kalau anak-anak generasi sekarang nih yang kayak kalau dibentak dikit langsung kena mental katanya. Kena mental terus dikit-dikit aduh kayaknya aku adalah anxiety disorder dan lain Wah, sebagainya. iya, Wah, langsung ya. betul gitu. Padahal kayak gitu kan nggak boleh juga ya, Betul, tetap betul. harus ke ahlinya, terus baru dicek gitu kira-kira emang beneran gak nih kena anxiety atau tidak gitu kan. Betul. Tapi aku mau nanya, kira-kira introvert itu sebenarnya orang-orang yang antisosial atau bukan? Introvert itu antisosial atau bukan gitu. Itu sering banget tuh kedengeran tuh bahwa Iya. aku tuh introvert karena aku itu ansos gitu. Iya, Pada iya. kenyataannya Ifta juga sering kali berinteraksi sama saya yang introvert. Apakah saya seorang antisosial? Bukan. Bukan. Oke, berarti kan dengan itu kita bisa menyatakan bahwa orang introvert itu belum tentu adalah orang yang antisosial gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang antisosial, Ifta ya, sebenarnya kita lagi bicara tentang gangguan kepribadian. Wah, menarik nih. Nah, gitu ya, gangguan kepribadian. Sedangkan kalau introvert itu adalah tipe kepribadian. Udah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya, betul. ya, kalau tipe kepribadian berarti Ifta itu lebih cenderung memunculkan kepribadian yang seperti apa. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang gangguan kepribadian berarti ketika kita melakukan sesuatu dan kita nggak reach out itu, maka kita akan memiliki perasaan-perasaan yang tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Bahkan bisa jadi kita malah justru menghambat interaksi kita dengan orang lain atau lingkungan gitu. Itu kalau kita ngomongin perbedaan antara si gangguan kepribadian sama tipe kepribadian itu. Nah, tadi ya bedanya ya introvert sama antisosial ya. Bedanya. Ya kan kalau antisosial itu adalah merujuk ke salah satu gangguan kepribadian ya, di mana seseorang itu kesulitan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Ya, untuk bisa dia lakukan atau yang orang lain lakukan ke dia. Itu biasanya orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial, dia itu cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang gitu. Bisa jadi dia memanipulasi informasi gitu, bisa jadi dia bisa nanti tampilannya adalah orang-orang yang sering kali berbohong, terus kemudian dia juga tidak empati sama orang lain gitu. Bahkan karena dia tuh manipulasinya tuh biasanya adalah pengennya menyendiri, padahal menyendirinya dia itu ada tujuannya untuk bisa jadi menyakiti, melukai atau merugikan orang lain. Wah. Gitu. Tapi abis ini disclaimer buat kalian yang nonton, jangan langsung tiba-tiba, wah kayaknya gue punya gangguan kepribadian antisosial nih gitu, jangan ya. Tetap harus dikonsultasiin dulu sama ahlinya. Terus tapi kira-kira apa sih yang ngebuat orang gangguan antisosial ini ngerasa dia tuh nggak berarti di lingkungannya? Oke. Sebenarnya orang-orang yang mengalami gangguan antisosial itu nggak bisa dibilang bahwa mereka itu merasa tidak berarti gitu. Jadi lebih kepada ya namanya gangguan itu ya, tentu saja pasti akan ada sesuatu yang melatar belakangi gitu ya. Ya sama kayak kalau misalnya kita lagi merasa sedih pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi gitu ya. Nah ini gangguan antisosial itu pun juga sama. Salah satu hal yang melatar belakangi itu adalah faktor genetik. Faktor genetik. Gitu. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang gangguan kepribadian ada hal-hal yang memang dibawa dari orang-orang di atas kita gitu. Jadi bisa jadi memang ada keturunan di atas kita, entah ayah, entah ibu, kakek, nenek atau buyut-buyut itu juga mengalami gangguan yang serupa. Itu yang pertama. Gitu ya. Tapi belum tentu juga orang yang mengalami gangguan kepribadian itu memiliki faktor genetik, bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Gitu ya, faktor lingkungan itu bisa jadi karena misalnya dia berada di lingkungan yang isinya orang-orang yang serupa kayak dia. Perilaku-perilakunya menyerupai, tadi ada yang manipulatif, ada yang kurang empati dan lain sebagainya gitu. Terus
Bisa juga memang karena dia dibesarkan oleh keluarga yang maladaptif. Tahu nggak Ifta, keluarga yang maladaptif itu kayak apa sih? Apa? Enggak. Oke, keluarga yang maladaptif itu adalah keluarga yang nggak lazim pada umumnya sih sebenarnya. Contohnya nggak lazim. Ya ada perceraian, Oke. ada pertengkaran di balik Ada ini ya, jadi KDRT segala macam kayak gitu. Punya traumatik sendiri ya untuk si orang-orang yang antisosial ini gitu Ada ya. pengalaman-pengalaman yang memang tidak baik di dalam lingkungan keluarganya gitu. Terus kemudian juga pergaulan. Kira-kira tahu nggak Iva? Antisosial kenapa bisa tercetus gara-gara pergaulan? Biasanya sih karena nggak ngedukung dia ya. Contohnya tuh? Contohnya Gantian misalkan aku jadi host ya. Iya. Jadi ini ya deg-degan gue yang ditanya nih. Gimana sih? Nggak, misalnya kayak di pertemanan deh. Misalkan kita mau terbuka tapi jadinya kita nggak punya tempat terbuka sama dia. Jadi kan Betul. akhirnya tertutup kan kitanya gitu. Nah sebenarnya itu yang sering aku alamin juga sih. Tapi akhirnya aku jadi mencari orang yang bisa mendengarkan sih gitu. Untungnya aku bukan ke arah yang negatif mungkin. Jadi kan kalau misalkan yang aku tangkap tadi gangguan kepribadian antisosial ini berarti kan ketika orang ini nggak bisa menanggapi lingkungannya dengan baik, jadi bau arahannya tuh ke dia tuh negatif gitu kan, sehingga dia bisa munculin sifat yang manipulatif, apalagi tadi banyak hal ya, dia menyendiri, terus mungkin bisa jadi juga dia akhirnya melukai dirinya sendiri karena dia aku nggak bisa bersosialisasi gitu-gitu dan lain-lain, bikin stres sendiri. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Iya, itu salah satunya. Tapi ada faktor-faktor lain yang tadi pemicu itu tuh salah satunya adalah berkaitan dengan kamu punya pengalaman dibully atau enggak. Dibully. Jadi nyambungnya sebenarnya kalau gangguan kepribadian tuh asal usulnya ke situ terus tuh. Oke. Gitu ya. Punya pengalaman dibully atau enggak gitu. Bahkan kan kalau anak-anak zaman now itu kadang kala merasa nggak membuli seseorang gitu ya. Oke, Rasanya padahal sebenarnya dia ngebully ya. bercanda gitu kan ya. Bercanda, padahal nyakitin Menyakiti gitu. perasaan seseorang gitu sih. Emang sebenarnya tuh bentuk bully itu bahaya juga ya sebenarnya. Kalau dipikir-pikir juga sebenarnya bentuk antisosial ini jadinya buruk juga ya Kak. Soalnya kan kalau misalkan kita yang berada di lingkungan dia juga akhirnya serba salah nggak sih Kak? Karena kita mau nanggepin dianya juga nggak mau terbuka sama kita. Terus kitanya harus gimana? Ke orang antisosial. Iya. Oke, yang pertama sih kalau ini sih karena aku sebagai psikolog ya gitu. Sebenarnya ketika kita berhadapan sama orang-orang yang antisosial itu pertama banget yang perlu kita lakukan itu adalah jangan kepo. Jangan kepo. Kadang kan kita penasaran gitu kan ya. Iya, Ya, benar-benar. ini orang ngapain sih gitu kan? Ini ngapain sih gitu. Penasarannya jadi penasaran yang salah gitu ya. Gitu Keponya kepo digali orang udah nggak nyaman terus digali terus kan juga nggak nyaman gitu kan. Lebih baik sih sebenarnya pendekatannya lebih ke arah ya coba kita cari tahu kira-kira misalnya kayak let's say aku yang antisosial gitu, kamu cari tahu aku sukanya apa Oke. gitu ya, baru disitulah masuk dengan obrolan yang si ansos ini sukai gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya memang ternyata itu nggak bisa gitu ya, coba bantu dia reach out. Berarti dia bisa di reach outnya dari keluarga ataupun dari orangnya langsung gitu ya, di reach out untuk mendapatkan bantuan profesional sebenarnya. Karena kalau udah sampai ke antisosial yang gangguan, disorder dan sebagainya, berarti kan sudah ada sesuatu yang disfungsi. Yes. Gitu, ketika sudah disfungsi ya nggak bisa kita menangani itu dengan sendiri tanpa ada Bantuan profesional. ataupun pengetahuan yang memadai gitu ya. Nah, ketika sudah nanti ada bantuan profesional, biasanya profesional itu akan mencoba mentreatment si orang ini dengan beberapa pendekatan. Ada yang namanya psikoterapi. Oke. Ya, psikoterapi itu nanti di dalamnya bisa jadi ada CBT, bisa ada MBT, nanti bisa juga ada EMDR dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis terapi, teman-teman. Gitu ya. Terus nanti juga ada yang memang kalau psikoterapinya nggak ngefek, bisa jadi harus menggunakan psikofarmakologi. Tahu nggak psikofarmakologi? Obat-obatan. Ada obat-obatan tapi disertai dengan konseling yang tujuannya untuk membantu mengarahkan seseorang itu untuk bisa berpikir dengan lebih luas gitu, tapi juga bukan sesuatu yang sifatnya tadi tuh maladaptif atau disfungsi itu tadi. Gitu. Aku jadi penasaran deh kalau misalkan ada orang-orang yang antisosial ini, terus akhirnya dia
di salah satu penyebabnya karena faktor genetik tadi. Terus gimana kalau misalkan dia nggak punya siapa-siapa gitu loh di keluarganya kak? Waktu pernah nggak kakak dapet klien-klien yang kayak gitu? Jadi dia nggak berarti hidupnya. ya gini, kalau kita udah sampai ngomongin gangguan kepribadian, sebenarnya memang yang dibutuhkan peran yang sangat dibutuhkan itu adalah peran dari orang-orang terdekat. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dia ternyata tidak punya orang-orang terdekat, kan yang namanya kalau kita pakai teorinya Bronfenbrenner gitu ya, ada pakai teori nggak apa-apa kan ya? Gitu ya, ada teori Beda emang kalau podcast sama dosen ya pakainya teori. ya kalau kita pakai teorinya Bronfenbrenner itu kita bisa memulai sesuatu dari yang sistemnya adalah mikro. Itu berarti keluarga, teman terdekat gitu, atau mungkin kerabat terdekat. Nah, apabila kita nggak punya keluarga sama sekali, seseorang tidak memiliki keluarga sama sekali, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak punya saudara kandung, tapi kan dia bukan berarti tidak punya kerabat. Ya, ada tante, ada om, ada sepupunya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pendukung sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang ternyata dia juga nggak punya gitu, orang tuanya adalah orang tua kandung, dia adalah orang tua tunggal gitu ya. Jadi anak tunggal, masing-masing bapak ibu anak tunggal, anaknya juga anak tunggal gitu ya. Dia kan juga bukan berarti tidak memiliki sumber daya yang lain. Ya, sumber daya yang lain itu bisa jadi kita dekat sama siapa lingkungannya kayak gitu ya. Nah, tapi kan biasanya anak-anak yang antisosial atau orang-orang yang antisosial itu udah keburu narik diri. Nah, perannya teman-teman di sini yang memang perlu lebih aware nih terhadap gejala-gejala seseorang itu memang mengalami gangguan kepribadian antisosial gitu. Berarti sebenarnya kita juga harus aware ya sama lingkungan sekitar kita. Selain aware sama diri sendiri juga, kita juga harus aware sama lingkungan sekitar. Betul. Kira-kira ada nggak ya orang-orang yang memang tadi tiba-tiba dia jadi ansos atau apa dan lain-lain gitu kan. Dan Kak, kamu punya nggak sih tips and trick kira-kira kalau kita lagi dekat atau punya hubungan pertemanan gitu sama orang-orang yang kira-kiranya nih ansos gitu. Karena kan pasti kita capek banget ya. Aku sih ngebayanginnya kalau misalkan aku lagi ada di sekitar dia, pasti kitanya terus yang akan harus ngebuka topik gitu. Betul. Menurut kakak gimana caranya, selain yang tadi kakak udah sebutkan ya sebenarnya? Oke, sekarang gini sih, kalau di dalam lingkungan pertemanan, karena kita itu adalah orang awam, sometimes kita nggak bisa bedain mana yang introvert, mana yang ansos. Iya benar, Iya kan? karena apalagi sekarang udah sering disalahartikan kan, introvert dan ansos kan ansos mereka lu sama gitu ya, kan? ansos Iya. lu gitu kan, padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan sama kita sebagai orang awam untuk bisa menghadapi teman-teman kita yang seperti itu gitu ya, diindikasi memiliki gangguan kepribadian antisosial. Pertama, kita harus tahu dulu, kita pastikan dulu dia apakah anak yang introvert atau memang punya masalah kepribadian. Untuk bisa sampai ke masalah kepribadian kan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Gitu ya. Untuk ngebedain seseorang itu introvert atau extrovert, cara gampangnya adalah gini sih sebenarnya. Kalau kita lagi ngajak dia ada di sebuah keramaian, lihat dia nyaman atau tidak nyaman. Oke. Gitu ya, bisa ya kalau saya lagi ada di tempat rame-rame kayak begini, ya saya berusaha stay cool gitu, padahal ya sebenarnya sini capek gitu kan, pegel gitu. Nah itu kalau orang berhasil nutupin nggak kelihatan. Iya. Tapi ada juga kan orang yang kalau misalnya memang sudah tidak nyaman, dia ada gejala-gejala lainnya itu adalah kakinya digoyang-goyangin gitu. Terus duduk bisa jadi digoyang-goyangin gini gitu kan. Nah itu kita juga sudah mulai harus menyadari bahwa jangan-jangan dia itu kurang nyaman gitu. Itu ya, tadi peduli dulu sama diri sendiri, betul, tapi jangan lupa di sekeliling kita juga ada manusia lain. Betul, karena kita makhluk sosial ya. Betul. Jadi harus peduli juga sama. Itu kan yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya memang ternyata orang ini tadi benar tuh udah nggak nyaman di lingkungan yang lain, kita coba cek lagi, kita lihat lagi kira-kira kalau misalnya dia diajak beraktivitas, kan kalau tadi cuma duduk doang nih di keramaian, kalau dia lagi diajak beraktivitas di tempat yang ramai sama tempat yang sepi, dia lebih produktif yang mana? Oke, lebih produktif. Biasanya orang-orang introvert lebih senang kalau kerjanya di tempat-tempat yang sepi, nggak ada orang, kayak gitu ya. Terus kemudian kalau di konteks mahasiswa ada yang kalau ngerjain tugas sukanya di perpustakaan, ada yang sukanya ngerjainnya di kafe. Nah itu sebenarnya udah kelihatan tuh gitu kan. Kalau kafe juga ada dua tipe kafe, ada kafe yang ramai, ada kafe yang
tenang. sepi banget gitu ya. Di sekitar sini juga banyak kok Iya. kafe yang ramai udah jelas ada gitu, kafe yang sepi banget gitu juga ada. Nah itu sebenarnya bisa ketahuan gitu. Terus kemudian biasanya orang-orang yang introvert juga itu dia menghindari pembicaraan yang nggak penting. Tahu nggak pembicaraan iya. gimana pembicaraan nggak penting tuh kayak apa? Kayak kamu udah makan. itu penting, tapi kan untuk orang yang udah deket banget gak sih? Betul. Kan untuk orang-orang introvert kalau cuman sekedar baru ketemu terus cuman say hi, kamu udah makan, itu nggak penting kan? Dia nggak suka basa-basi. Iya benar. Maunya kalau kamu ketemu mau ngomong apa sih sebenarnya, cepetan deh Iya. to the point deh gitu kan ya. Atau biasanya juga orang-orang introvert itu cenderung menolak atau menghindari perbincangan yang membicarakan orang lain, nggak suka gosip. Nggak suka gibah ya. Di sini yang suka gibah gimana nih jadinya? Suka jadi pembawa berita. Gitu. Jadi biasanya kalau udah ngomongin orang lain tuh dia akan memotong pembicaraan. Udahlah, capek gua gitu. Oh, oke. Udah deh, gue cabut ya, gue capek gitu. Atau mungkin dia bisa jadi melakukan aktivitas-aktivitas lain yang ya tujuannya adalah mengalihkan supaya dia tidak mendengarkan orang lain, membicarakan orang lain gitu sih sebenarnya. Itu kalau yang introvert. Dan yang sebenarnya yang menjadi cut off dari si introvert dan antisosial yang sama-sama suka menghindari orang lain itu adalah orang introvert itu tidak memanipulasi, tidak manipulatif, gitu ya. Jadi dia tidak tanda kutip ya mengada-ada informasi, mengada-ada situasi, mengada-ada kondisi, itu tuh nggak dia lakukan, gitu ya. Jadi dia menarik diri, ya udah menarik diri untuk apa? Untuk Menenangkan dirinya. menciptakan energi dia supaya dia lebih produktif gitu ya. Betul, Sementara betul. kalau orang manipulatif, orang yang antisosial, dia menarik diri, dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Iya, gua nggak ada di situ karena orang itu tuh nggak suka sama gua gitu. Gitu. Padahal nggak begitu gitu. Nah itu kan manipulatif gitu. Terus juga tidak kalau orang introvert juga tidak ditandai dengan perilaku agresif. Contohnya agresif itu tuh bisa jadi kalau misalnya dia lagi narik diri atau tidak suka sama orang lain, dia tidak mengumpat, nggak ngatain orang lain, nggak ngejelek-jelekin orang lain gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang yang antisosial, dia ketika dia narik diri bisa jadi dia itu disertai dengan umpatan-umpatan yang ditujukan, di-addressing ke orang lain. Sampai menjelek-jelekan yang bukan faktanya gitu lah ya. Makanya tadi di awal aku bilang bahwa ketika kita bicara tentang gangguan antisosial, itu berarti bisa jadi efeknya itu bisa bisa buat orang lain, merugikan orang lain, atau justru jadi menyakiti hati orang lain, menyakiti hati ataupun fisiknya orang lain gitu. Justru malah jadinya dia akan nyakitin dan ngebully orang lain juga ya dengan sifatnya dia yang antisosial itu ya. Betul banget. Oke, terakhir nih, kira-kira ada nggak sih Kak harapan Kakak untuk orang-orang yang udah salah nih nerima informasi tentang introvert dan antisosial? Kedepannya Kakak mau kayak gimana? Oke, karena sekarang banyak banget informasi ya. Kita kan di zaman digital ini kan kebanjiran informasi. Betul. Gitu ya. Semua informasi segala jenis gangguan itu bisa kita dapatkan dari media sosial. Betul. Gitu ya. Harapanku sih sebagai seorang psikolog dan juga dosen, berharap sebenarnya ketika kita menangkap informasi dari manapun, coba di cross check lagi kebenarannya. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa sumber datanya itu memang valid, bukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena kan setiap orang sekarang bisa banget bikin konten. Betul. Gitu, dan belum tentu konten-konten itu sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para profesional ini gitu ya. Nah, ketika sudah dipastikan kebenarannya, coba dibaca dengan seksama dan jangan pernah sekali-kalinya untuk menjudge atau menghakimi diri sendiri bahwa kita adalah seseorang yang ada di tulisan itu. Gitu ya, atau orang lain adalah seseorang yang ada di dalam tulisan itu. Gitu ya, karena memang masalah-masalah yang justru datang ke dalam ruang praktek saya itu adalah dia datang karena dilabel oleh orang lain, atau karena mereka datang karena melabeli diri sendiri, gitu ya. Padahal belum ada pemeriksaan, belum ada diagnosa yang tegak. Jadi akhirnya ketika datang, pikirannya dia udah bilang bahwa aku adalah seorang yang mengalami gangguan mental, padahal belum tentu. Padahal bisa jadi itu baru gejala-gejala awalnya aja, atau bisa jadi karena memang itu cuma terjadi karena paparan-paparannya aja, karena sugesti dan lain sebagainya. Jadi harapannya berhati-hati dalam menangkap informasi dan hati-hati dalam menggunakan terminologi di dalam bidang psikologi. Betul sekali. Oke, terakhir dari aku, semoga kalian yang nonton ini udah
tahu ya bedanya introvert sama antisosial. Dan pesan untuk kalian, jangan lupa kalian harus mentingin diri sendiri pertama, tapi juga jangan lupa sama orang-orang di sekitar kalian. Kalian juga harus peduli, harus aware sama lingkungan sekitar. Karena siapa tahu dengan adanya kalian bisa membuat perubahan untuk orang lain. Oke, semuanya terima kasih yang udah nonton. See you next the video. Apa sih? Ya pokoknya jangan lupa nyalain notifnya, loncengnya, terus jangan lupa di subscribe juga YouTube UHAMKA TV. See you.